Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kali ini. Mungkin ini pertemuan kedua di rekayasa sistem. Saya akan coba memberikan pemaparan mengenai manajemen sistem. Setelah pertemuan pertama kita membahas tentang pendahuluan atau pengantar rekayasa sistem, pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya manajemen sistem. Baik, manajemen sistem diperlukan pada saat kita akan yang pertama mungkin pada saat jika sudah terjadinya atau satu sistem itu sudah berjalan, jadi kita mempertahankan bagaimana sistem yang ada itu tetap bertahan. Tetapi jika memang sistem itu belum ada atau sudah ada tetapi ingin meningkatkan ya, atau misalkan istilahnya adalah perbaikan, yang pada pertemuan pertama kita namanya rekayasa sistem, tujuannya adalah efisiensi, sehingga bagaimana jika suatu sistem itu sudah berjalan tetapi kita berencana untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan efisiensi pada suatu sistem tersebut, maka sebenarnya langkah-langkahnya sama dengan pada saat pembuatan sistem sendiri. Kalau di sini saya coba gambarkan ini suatu project ya, tetapi mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang mungkin kaitannya dengan manajemen sistem yang saya akan sampaikan. Pada suatu project atau manajemen project sistem, yang pertama harus kita lakukan adalah namanya mempunyai desain, kemudian development, kemudian analisa, dan kemudian evaluasi. Itu langkah-langkah pada saat kita ingin membuat atau mengembangkan suatu sistem yang sudah ada. Ya, kalau misalkan membuat berarti sistemnya tidak ada menjadi ada, tapi kalau untuk melakukan perbaikan, sistem yang ada diperbaiki sehingga sistem yang akan kita kembangkan itu lebih baik dari segi efisiensi, kualitas, dan sebagainya. Ya. Pengertian sistem manajemen adalah suatu kerangka proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah perusahaan atau organisasi dapat memenuhi standar dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi dapat berupa memenuhi persyaratan kualitas pelanggan, mematuhi peraturan baik peraturan pemerintah, undang-undang negara, ataupun peraturan dari pelanggan, dan mencapai tujuan atau tanggung jawab terhadap aspek lingkungan hidup. Itu sistem manajemen secara umum ya. Sistem manajemen secara umum ini kalau misalkan diibaratkan ini perusahaan atau organisasi, sehingga pada saat kita membuat suatu organisasi, selain persyaratan kualitas, tapi juga harus memahami peraturan-peraturan. Sehingga kalau bisa dibilang bahwa sistem manajemen ini adalah kalau peraturannya sudah ada, standarnya sudah ada, tetapi bagaimana standar dan peraturan itu dilaksanakan dengan baik, sehingga itu adalah pedoman kita untuk melaksanakan suatu kegiatan. Nah, secara teori atau secara logika, peraturan sudah ada, tetapi bagaimana kita
menerapkan atau mengaplikasikan peraturan-peraturan itu sesuai dengan standarnya, sehingga tujuan dari standar atau peraturan yang dibikin itu mencapai tujuan yang benar-benar sesuai dengan rule-nya, termasuk ada di bawah terhadap aspek lingkungan hidup. Sehingga jika misalkan suatu perusahaan atau kita akan mendirikan suatu perusahaan, yang pertama harus dievaluasi atau harus diperhatikan adalah aspek terhadap lingkungan. Apa efeknya jika kita membuat suatu perusahaan? Apa efeknya jika kita membuat suatu organisasi? Termasuk apa efeknya terhadap lingkungan atau keselamatan jika kita membuat suatu perubahan atau merekayasa atau memperbaiki suatu sistem alat misalkan. Ya, kita orang teknik, misalkan alatnya sudah ada perbaikan atau peningkatan dari segi kualitas kontrolnya, kualitas efisiensi, dan itu jangan lupa bahwa pada pertemuan pertama saya pernah sampaikan bahwa aspek keselamatan jangan dilupakan. Nah, termasuk jika memang nanti suatu alat yang kita bikin atau kita perbaiki kualitasnya, ya aspek terhadap lingkungan hidup juga jangan sampai terlupakan. Itu poinnya. Nah, yang namanya manajemen secara garis besar itu ada 4 elemen yang harus kita ketahui dan dipahami sebenarnya. Ya, biasa kalau misalkan kalian pernah dengar PDCA atau dalam secara garis besar atau secara kepanjangannya dari plan, do, check, dan action. Nah, dimana yang pertama kita adalah plan itu adalah merencanakan apa yang akan dilakukan. Kalau tadi di awal tuh desain ya, kemudian development, melakukan apa yang telah direncanakan. Itu satu postur manajemen. Jadi jangan sampai kita kalau misalkan orang teknik itu jangan acung angan-angan tapi tidak ada tujuan. Nah, jadi harus plan yang pertama itu merencanakan apa yang akan dilakukan. Misalkan contoh kita kalian lah misalkan akan menghadapi semester akhir, di mana pada semester akhir itu kalian dituntut untuk membuat suatu tugas akhir. Nah, plannya itu kalau kita kaitkan planning, apa sih yang akan kalian lakukan? Contoh, kalau misalkan kalian membuat suatu alat atau kalian akan mengembangkan suatu alat, itu planningnya. Kemudian melakukan apa yang telah direncanakan. Jadi setelah tadi planning, setelah merencanakan, ditulis rencananya satu. Misalkan saya harus misalkan saya ada tujuan, saya membuat suatu alat. Terus kemudian rencanakan tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Tahapan pertama misalkan alatnya misalkan pengendali banjir misalkan. Terus kemudian kalian dalam rencana itu kalian harus melakukan penelitian. Banjir itu disebabkan oleh apa, lokasi di mana, efeknya apa saja, kenapa, sehingga pengendalian banjir ini sangat penting. Kemudian setelah rencana disusun, kalian lakukanlah itu. Misalkan perlu analisa, perlu penelitian, atau perlu pada perencanaan itu kalian harus ada namanya tanya jawab, wawancara. Selain nanti mungkin pada perencanaan ada studi literatur dan sebagainya. Itu lakukan. Kemudian setelah lakukan, evaluasi atau cek. Apa yang telah dilakukan ini sesuai standar nggak? Hasilnya apa? Nah, setelah hasilnya apa, mungkin ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi sehingga perbaikilah atau perbaikilah apa yang menjadi kelemahan yang tadi sudah dilakukan. Sehingga itu menjadi perbaikan. Terus menerus secara siklus, setelah
tadi juga ada perbaikan-perbaikan, rencanakan lagi apa yang harus diperbaikan dan terusnya seperti itu. Itu yang apa yang di tadi saya bilang adalah PDCA atau Plan, Do, Check, and Action tadi ya. Kemudian sistem manajemen yang ada ini mengacu kepada peraturan standar yang dilakukan oleh badan internasional maupun pemerintah suatu negara. Seperti kita ketahui, kalau internasional itu biasanya ada ISO, International Organization for Standardization, atau ISO ya, merupakan suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk standar dan sistem manajemen dan juga melakukan sertifikasi terhadap standar tersebut. Jadi setiap standar itu sertifikasi, sehingga kalau kita mengacu pada standar tersebut itu mempunyai standarnya. Jadi kalau misalkan kalian nanti pelajari ada ISO tentang kualitas, dulu itu 9001 ya. Kemudian ada ISO tentang lingkungan hidup, itu 8001 atau OHSAS. Kemudian ada ISO tentang energi 50001. Itu standar-standar. Mungkin kalau misalkan kalian ingin mengetahui lebih jauh tentang ISO, silakan nanti dipelajari ISO tersebut. Tetapi kembali lagi, kita punya peraturan, kita punya standar. Yang menjadi manajemen itu bagaimana kalian atau kita melaksanakan standar yang sudah ditetapkan. Kita punya standar, kita punya peraturan, tapi tidak dilaksanakan. Ya percuma. Cuma di atas kertas, ya cuma sertifikasi ya. Itu manajemen tidak bagus. Itu yang maksudnya memanage itu seperti itu. Jadi mengendalikan segala sesuatu itu sesuai dengan standar. Jadi sehingga standar-standar itu dilakukan dengan benar. Ya. Ini saya akan memberikan beberapa standar yang berkaitan dengan teknik ya. Di Amerika itu banyak, ada ANSI, ada AFME dan sebagainya. Ini hanya contoh saja. Kalau ANSI itu American National Standard Institute. Jadi itu biasanya dilakukan untuk ya kalau misalkan kita mengacu pada Amerika dan harus diikuti standar-standar Amerika tersebut, sehingga kalau kita memasukkan barang ke Amerika sudah masuk standar dia. Ya. Yang selanjutnya ada ASME itu. Dia di mana mengendalikan atau menguasai pembuatan boiler dan pressure vessel. Itu sertifikasi untuk ketel uap ya, gitu. Kemudian kalau Jepang juga punya sendiri, Japan Industrial Standard. Ya sama dengan Amerika, jadi kita Jepang itu mempunyai standar, sehingga kalau kita memasukkan juga suatu alat atau suatu barang ke Jepang, ya harus memiliki standar mereka, sehingga itu bisa dipakai di negara Jepang. Di Indonesia sendiri itu ada namanya SNI yang kita kenal ya, Standar Nasional Indonesia, di mana apa yang tadi saya bilang bahwa kalau misalkan kita masuk ke Amerika harus standar mereka kalau bisa dipakai oleh mereka. Dengan SNI juga itu standar yang ditetapkan oleh nasional Indonesia, sehingga dimana kalau misalkan barang yang kita buat atau sesuatu yang kita lakukan atau apa harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Indonesia atau standar nasional Indonesia, dimana SNI dirumuskan harus dengan keterbukaan, transparansi, dan dimensi pembangunan. Itu ya. SNI itu secara garis besar seperti itulah. Nah, tadi saya bilang, secara sistem teknik itu biasanya harus melakukan atau mempunyai suatu metode penelitian, di mana tadi standar-standar sudah kita ada standarnya, kemudian langkah-langkahnya, ya, itu merupakan metode penelitian, di mana ada beberapa metode penelitian yang bisa digunakan. Pertama adalah prototyping model. Biasanya kalau misalkan di tugas akhir sebelum-sebelumnya atau yang sudah-sudah, jadi pengembangan suatu alat itu tidak langsung menjadi suatu alat real nyata, tetapi bagaimana sebagai model atau prototipe ya, sehingga rancang bangun alat atau perbaikan itu karena keterbatasan dana, waktu dan sebagainya mungkin hanya berupa prototipe gitu, tapi mendekati realnya, sehingga mewakili apa yang ada
secara nyata gitu kan. Misalkan kita bikin suatu perancangan sistem parkir berbasis RFID misalkan. Kita harus kalau misalkan namanya rancang bangunnya real, itu harus benar-benar bagaimana nanti pintunya, bagaimana saya apa namanya pembaca readernya dan sebagainya. Tapi kalau prototipe ya kita hanya sebatas apa namanya model atau biasanya disebut apa namanya rumah-rumahan atau apa namanya itu, jadi bukan asli ya, tapi diharapkan mewakili, sehingga pada prototipe model ini biasanya antara pengembang dengan pengguna itu biasanya saling interaksi, sehingga kalau misalkan ada kekurangan itu pada saat itu juga saling koreksi gitu kan. Misalkan sebagai pengembang punya ide, rencana dan sebagainya sudah dilakukan, sudah diprototipkan, tetapi begitu di kedepankan atau dipresentasikan ada kekurangan ya biasanya langsung dikoreksi. Itu model prototyping model ya. Kemudian ada namanya plastic life cycle, di mana metode ini adalah evaluasi yang disebut adalah perencanaan pelaksanaan dasar-dasar sistem atau bagian dari subsistem. Ya biasanya digunakan untuk proyek yang lebih besar, sehingga kalau tadi prototipe ya untuk proyek-proyek kecil, tapi untuk biasanya classic life cycle ini lebih besar gitu kan, sehingga cakupannya tidak bisa dijadikan sebagai prototipe. Kalau prototipe nanti misalkan proyek besar tapi bukan prototipe, kemungkinan ya banyak mengeluarkan biaya atau komponen-komponen atau namanya bahan-bahan yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan gitu kan. Langsung waktu aplikasi, bikin desainnya skala besar, dan penerapannya juga secara real gitu kan. Kemudian ya tadi ada fasenya, ada 5 fase ya, fase perencanaan, analisis, desain, pelaksanaan, implementasi, dan fase pemakaian. Jadi tidak ada lagi prototipe atau model-model, sehingga langsung diimplementasikan secara real ya. Nah, selanjutnya ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan ya pada saat penelitian. Yang pertama adalah memilih masalah. Memilih masalah ini beda dengan mencari masalah ya. Pengertian memilih masalah ini adalah cari jenis permasalahan yang akan diteliti sehingga akan menjadikan rumusan suatu judul. Nah, ini adalah memilih masalah ini adalah langkah awal pada saat melakukan penelitian. Ya, jadi bukan tadi saya bilang bahwa memilih masalah bukan mencari masalah atau mencari-cari masalah, tetapi bagaimana memilih permasalahan yang akan dijadikan suatu judul ya. Ya, judul adalah menetapkan suatu langkah penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan studi pendahuluan, di mana studi pendahuluan ini dimaksudkan untuk menelusuri dan memahami kajian-kajian pustaka untuk bahan penyusunan landasan teori. Sehingga kalau bisa dikatakan bahwa menelusuri dan memahami kajian pustaka itu membaca ya. Membaca referensi dari masalah yang tadi kita sudah pilih, sehingga itu adalah kajian pustaka ya, sehingga untuk menyusun landasan teori itu kita punya buku-buku pendukungnya, sehingga kalau tadi yang pertama mencari memilih masalah, yang selanjutnya adalah bagaimana masalah tersebut dikorelasikan dengan buku-buku yang sudah ada ataupun jurnal-jurnal, sehingga misalkan judul tersebut apakah sudah pernah
kemukakan oleh orang lain atau belum. Itulah kita baca. Kemudian bagaimana menyusun landasan teori untuk menyusun hipotesis ya. Jadi tadi kajian pustaka atau buku-buku yang sudah kita baca dilakukan oretan-oretan atau tulisan-tulisan sehingga menjadi landasan teori untuk memunculkan hipotesis. Sehingga hipotesis tersebut dikatakan penelitian mengakibatkan hipotesis-hipotesis yang ada atau pendapat-pendapat yang ada itu menjadi landasan teori, landasan bahwa apa yang dikemukakan itu adalah berdasarkan dengan teori yang relevan yang ada. Jadi bukan hipotesis yang tadi itu bukan hanya omongan atau angan-angan, tetapi ada dasar-dasar teori yang ada gitu. Didukung. Jadi kita punya masalah, kita punya tujuan, tetapi tidak didukung dengan teori atau materi yang ada atau buku penelitian sebelumnya, sehingga ya kita tidak ada referensi untuk melakukan kelanjutan penelitian. Yang selanjutnya dari landasan teori yang relevan itu penelitian lebih fokus pada masalah sehingga memudahkan data-data yang akan diambil itu terfokus gitu. Jadi tidak melebar untuk data-datanya sehingga data tersebut kita kumpulkan pada saat kita melakukan penelitian. Yang selanjutnya poin ketiga ya, merumuskan anggapan dasar, di mana dari landasan teori yang ada itu adalah menjadi pelaporan hasil penelitian nanti setelah kita lakukan penelitian. Kemudian anggapan dasar itu adalah bagaimana kita pijakan dasar bagi masalah yang kita hadapi. Selanjutnya dari merumusan anggapan dasar juga kita menarik kesimpulan bahwa kebenarannya mutlak, sehingga ketika seorang membaca anggapan dasar tidak lagi meragukan kebenarannya. Artinya tadi yang pertama kita hipotesis itu bukan hanya omongan belaka, tetapi didasarkan oleh kebenaran dan yang didukung oleh teori-teori yang sudah ada. Ya. Poin keempat yaitu memilih pendekatan, di mana memilih pendekatan ini tergantung dari tujuan penelitian, waktu, dana yang tersedia, sehingga ada yang beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu menentukan variabel penelitian, menentukan sumber data, di mana dalam menentukan variabel penelitian diidentifikasi dulu setelah hipotesis yang ada dilandasi dengan teoretik. Kemudian dengan hipotesis yang ada yang dilandasi dan teoretik mendukung masalah agar masalah yang kita angkat itu jelas dan terukur. Jadi ya tidak ngerang-ngerang gitu kan ya. Kemudian dalam menentukan sumber data kita harus fokus pada subjek dari mana data itu diperoleh. Misalkan dari observasi, wawancara, kuesioner, tes, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya poin kelima adalah menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Di mana instrumen penelitian yang kita pakai misalkan atau alat yang pendukung penelitian itu menurut Profesor Dr. Suharsini Arikunto adalah bisa angket, tes, skala bertingkat, pedoman wawancara, pedoman konsultasi, dan checklist. Ya, itu ya, melakukan setelah studi pendahuluan, kemudian instrumennya dilakukan seperti apa ya tadi, mau pakai angket, tes, skala bertingkat, pedoman wawancara, pedoman observasi, checklist, dan sebagainya. Kemudian setelah kita melakukan
tadi observasi, wawancara, kemudian kumpulkan data hasilnya, ya. Dikumpulkan lewat instrumen tadi itu pengumpulan data, kemudian teknik pengumpulan data juga harus dinyatakan variabel yang akan dikumpulkan, sumbernya dari mana, keterangannya mengenai variabel tersebut akan keterangan mengenai variabel tersebut akan didapatkan berupa data primer atau data sekunder. Misalkan wawancara adalah data primernya, kemudian observasi adalah data sekundernya. Itu harus ditetapkan dan dicantumkan pada saat pengumpulan data. Kemudian poin ketujuh adalah melakukan analisa data sehingga penelitian kita ini bersifatnya? Sifat kualitatif atau kuantitatif. Jika dilakukan kuantitatif, jenis data akan bersifat kuantitatif juga. Ya. Jika penelitian kualitatif juga pasti datanya itu bersifat kualitatif. Sehingga selanjutnya perlu diolah menjadi data sesuai dengan tadi penelitiannya. Itu mau berupa kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga kita perlu menggunakan statistik pengolahan data dan analisis data, ya. Kemudian setelah datanya dianalisis, ya, dilakukan penarikan kesimpulan, sehingga berdasarkan data yang diperoleh dan harus harus sinkron antara permasalahan dengan hipotesis. Jadi kalau misalkan dirunutkan, yang pertamanya dari judul, latar belakang, hipotesis, dan analisa itu harus satu rule gitu kan. Jadi jangan masalahnya ini, tujuan penelitiannya apa. Jadi kalau tidak nyambung ya percuma gitu. Kesimpulannya juga tidak akan dapat hasil. Sehingga harapannya dari judul, langkah-langkah sampai itu harus runut ya, harus sinkron sehingga kesimpulannya harus yang tadi latar belakang, hipotesis itu harus sesuai dengan permasalahan. Nah, terakhir dari keseluruh rangkaian-rangkaian apa yang telah kita lakukan, kita harus bikin laporan sehingga ada bukti bahwa penelitian yang kita lakukan itu benar-benar dilakukan. Dan hasil penelitian yang telah kita lakukan menjadi bahan atau kalau bisa dibilang adalah landasan teori atau kajian pustaka untuk peneliti setelah kita. Misalkan data apa masalahnya sama, sehingga laporan kita itu bisa dijadikan rujukan bagi orang lain yang akan melakukan penelitian dengan konsep atau masalah yang sama, ya. Itu langkah-langkah dalam penelitian, sehingga kaitannya dengan tadi manajemen ini harus dilakukan gitu, dan penerapannya seperti apa ya harus benar-benar diterapkan sehingga tujuan tadi misalkan penelitian itu tercapai, itu ya. Nah, ini terakhir sekilas bagaimana nanti kalau kalian membuat suatu diagram alir ya atau flowchart. Jadi ada beberapa simbol yang simbol-simbol inti ya, atau yang sering digunakan. Yang pertama simbol terminator, di mana ini adalah simbol pada awal atau dan akhir program. Jadi kalau awal dan akhir program itu simbolnya terminator ya, seperti itu. Kemudian garis ya, tetapi harus diingat garisnya itu harus ada tanda panah. Itu ada garisnya ke mana gitu, sehingga alirannya itu adalah terbaca gitu, sehingga alirnya jelas. Kemudian gambar selanjutnya, gambar ketiga adalah preparasi atau proses awal, apa yang inisialisasi ya, namanya preparasi atau persiapan. Kemudian persegi panjang ini melambangkan proses, kemudian jajaran genjang ini input dan output data, kemudian ya
Yang selanjutnya kalau persegi panjang ada kotak lagi adalah subprogram. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah decision. Decision ini misalkan ada suatu pertanyaan yang ada di decision ini, apakah program akan ya kita lanjut. Kalau lanjut berarti contoh programnya akan diulang, berarti tanda panah arsir apa, misalkan kalau diulang berarti misalnya tanda panah ke sini ke atas lagi masuk ke program sebelumnya, kalau tidak berarti ke sini selesai. Ya. Oh, selesai juga selain saya. Bentar. Jadi ada decisionnya juga ya. Decisionnya misalkan kalau selesai berarti ke bawah, kalau tidak selesai misalnya ulang berarti programnya ke atas lagi, atau tanda garis yang ada panahnya ke atas lagi. Kemudian ini tidak kalah penting, lingkaran itu adalah jika jika halaman alirnya itu misalnya tidak cukup di satu halaman tetapi masih ada ruang kosong di sebelahnya, itu dalam satu halaman itu adalah konektor satu halaman. Tetapi kalau beda halaman itu yang bawah itu ya, yang jadi beda, atau kalau satu halaman itu bulat, kalau beda halaman itu yang opaque connector itu ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi bekal kalian untuk melaksanakan penelitian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.